Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat serta kesehatan sehingga kita masih berkesempatan untuk beribadah kepadanya. Dua, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan, kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah membuat video tafsir Tarbawi, yaitu ayat ke-9 surah An-Naml ayat 17, 18 dan 19. Baiklah, akan membacakan surat ayat 17, 18, 19 pada surat An-Naml. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimanu junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuz'un. Hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Tadilah ayat An-Naml ayat 17, 18 dan 19. Oke, setelah ini mari kita bacakan artinya, yaitu pada ayat 17. Wa usyira li Sulaimanu junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuz'un. Yang artinya, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Ayat 18. Hatta iza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Kemudian, fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Artinya, maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Mari kita masuk ke tafsir ayat 177 ayat 17, yaitu
Ayat ini menjelaskan sebagai bukti atas pernyataan Nabi Sulaiman di atas, Allah mengabarkan bahwa untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat dan menghadapi musuh-musuh Nabi Sulaiman. Ayat ini menerangkan bahwa Sulaiman telah dapat membentuk bala tentara yang terdiri dari berbagai macam jenis makhluk seperti jin, manusia, burung, dan binatang yang lain. Bala tentara itu setiap saat dapat dikerahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengindahkan seruannya. Semua itu tentara itu berbaris rapi, bersatu dan berkumpul di bawah kepemimpinannya. Dan ayat ini juga membuktikan bahwa mukjizat Nabi Sulaiman itu bisa juga mengatur atau berbicara dengan binatang, dengan jin, dan manusia. Dan ayat selanjutnya itu An-Naml ayat 18. Hatta iza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Para prajurit tersebut mulai bergerak maju hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut kepada teman-temannya, wahai semut-semut, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sudah mendekati perkampungan kita. Selamatkanlah diri kalian, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari akan keberadaan kita. Jika semut yang kecil saja Nabi Sulaiman mampu mendengar dan memahami bahasanya, apalagi hewan yang lebih besar. Lagi inilah salah satu anugerah Allah kepadanya. Ayat ini menerangkan bahwa pada suatu ketika Sulaiman berjalan dengan tentaranya pada suatu daerah yang menurut Qatadah merupakan suatu daerah di lembah Syam. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Sulaiman mendengar suara Raja Semut yang memerintahkan kepada rakyatnya agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sulaiman dan tentaranya bisa menginjak mereka tanpa menyadarinya, karena semut makhluk yang amat kecil sehingga Sulaiman dan bala tentara tidak melihatnya. Ayat ini juga memperlihatkan adanya komunikasi di antara semut dan kehidupan sosial di bawah kepemimpinan rajanya. Penelitian mengatakan bahwa untuk melaksanakan kehidupan sosial yang sangat terorganisasi ini, semut mempunyai kemampuan komunikasi yang canggih. Di bagian kepala semut terdapat seperangkat alat peraba yang dapat mengenali sinyal kimia maupun visual. Otaknya terdiri atas sekitar 1,5 juta simpul syaraf, mempunyai mata yang berfungsi baik, dan sungut yang berfungsi sebagai hidung untuk mencium atau ujung jari untuk meraba. Tonjolan-tonjolan yang terletak di bawah mulutnya berfungsi sebagai pencecap, sedang rambut-rambut yang ada di tubuhnya bereaksi terhadap sentuhan. Walaupun banyak organ yang dimiliki semut untuk berkomunikasi, namun komunikasi utama yang dilakukan adalah komunikasi kimiawi. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan feromon, suatu senyawa kimia seperti hormon yang mengeluarkan bau dan dihasilkan oleh salah satu kelenjar dalam tubuh semut itu. Dengan menggunakan hormon inilah semut berkomunikasi. Apabila seekor semut mengeluarkan feromon, maka semut lainnya akan menerimanya dengan cara mencium baunya atau menyentuhnya dan bereaksi terhadapnya. Tadi adalah tafsir surat An-Naml ayat 18, sekarang kita masuk surat An-Naml ayat 19. Fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas shalihin. Maka Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Kau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi
Jadi maka Nabi Sulaiman juga tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut tadi. Dia senang dengan anugerah Allah yang diperlihatkan kepadanya dan sebagai ungkapan rasa syukur. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku yang memeliharaku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang demikian banyak yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan berikanlah juga aku ilham agar aku bisa mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Ayat di atas yang pertama itu Nabi Sulaiman mendengar perkataan raja-raja semut. Dan Raja Semut itu mendengar bahwa Sulaiman dan tentaranya tidak bermaksud membinasakan mereka dan berbuat jahat, membuat Sulaiman tersenyum. Raja Semut itu juga mengatakan bahwa seandainya ada di antara semut-semut itu yang terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, maka hal itu bukanlah sengaja dilakukannya, tetapi karena Sulaiman dan tentaranya tidak melihat mereka, karena tubuh mereka amat kuat. Atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada Sulaiman berupa kemampuan memahami percakapan Raja Semut itu dan adanya semacam anggapan baik dari Raja Semut terhadap Sulaiman dan bala tentaranya, maka Sulaiman berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku yang pemberi rahmat, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang terus-menerus mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Jadikanlah aku sebagai seorang hamba-Mu yang selalu mengerjakan amal-amal soleh yang Engkau ridhoi, dan jadikanlah aku orang yang berkeinginan mengerjakan amal soleh itu. Bila aku meninggal dunia, masukkanlah aku ke dalam surga bersama orang-orang yang soleh yang Engkau masukkan ke dalamnya dengan rahmat." Dari doa Nabi Sulaiman itu juga dipahami bahwa yang diminta oleh Sulaiman kepada Allah ialah kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Sekalipun Allah telah melimpahkan beraneka ragam kesenangan dan kekuasaan duniawi kepadanya, namun ia tidak lupa diri karenanya. Ia yakin bahwa kesenangan duniawi itu adalah kesenangan yang sementara, sifatnya dan tidak kekal. Sikap Nabi Sulaiman pada waktu menerima nikmat Allah itu adalah sikap yang harus dicontoh, dijadikan suri tauladan oleh setiap kaum muslimin. Berdoa dan bersyukurlah kepada Allah setiap mendapatkan nikmatnya dan tidak bersikap mengingkari nikmatnya. Dan juga dari tafsir yang lain, tafsir Jalalin, tersenyum Nabi Sulaiman pada permulaannya tertawa pada akhirnya karena mendengar perkataan semut itu. Dia telah mendengarnya walaupun jaraknya masih jauh, yakni 3 mil. Kemudian suara itu dibawa oleh angin. Nabi Sulaiman menahan bala tentaranya sewaktu mereka hampir sampai ke lembah semut, sambil menunggu supaya semut-semut itu memasuki sarang-sarangnya terlebih dahulu. Bala tentara Nabi Sulaiman dalam perjalanan ini ada yang menaiki kendaraan dan ada pula yang berjalan kaki, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan nikmat-nikmat itu kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi, termasukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh, yakni para nabi dan para wali." Oke lah, tadi tafsiran banyak. Berarti kesimpulan dari ayat 17 sampai 19 tadi, yang pertama yaitu menerangkan bahwa Nabi Sulaiman itu bisa membentuk bala tentaranya yang terdiri dari macam jenis makhluk seperti jin, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Bala tentara itu juga setiap saat dapat dikerahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengindahkan seruannya. Semua tentara itu berbaris rapi, bersatu, dan berkumpul di bawah kepemimpinannya Nabi Sulaiman. Jadi mereka pasti patuh dan tidak pernah ingkar kepada rajanya. Dan ini adalah salah satu tanda mukjizat Nabi Sulaiman yang diberikan oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua,
ayat ini menerangkan bahwa tentara Sulaiman pada saat di daerah itu, di Qatadah tadi, daerah lembah di Syam, mendengar suara Raja Semut yang memerintahkan kepada rakyatnya agar segera masuk liangnya masing-masing, agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Kemudian Sulaiman dan bala tentaranya. Tentaranya bisa menginjak mereka tanpa menyadarinya. Ayat ini memperlihatkan adanya komunikasi di antara semut dan kehidupan sosial di bawah. Dan komunikasi mereka itu ada dari kimia, seperti ada antenanya dan lain sebagainya. Kemudian selalu Nabi Sulaiman mendengarnya. Kemudian ketika mendengar itu tersenyumlah Nabi Sulaiman dan akhirnya tertawa. Dan kemudian karena dia bisa mendengar ataupun punya anugerah atau punya mukjizat yang bisa berbicara dengan hewan, dan dia pun selalu bersyukur dikarenakan dia telah diberi kekuasaan dan mukjizat dan lain sebagainya. Dan kemudian juga Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, untuk dimasukkan ke dalam surganya yang dengan rahmatnya. Maka dari ini kesimpulannya, sesungguhnya dunia atau kenikmatan duniawi itu hanyalah sementara. Tetaplah meminta dengan kenikmatan yang kekal abadi, yaitu di akhirat nanti. Dan Nabi Sulaiman selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harus mencontohkan juga. Dari tafsir ini juga kita bisa melihat mukjizat dan melihat atau mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.